warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang transformasi struktural, akumulasi, alokasi, demografi, struktur tenaga kerja, distribusi pendapatan, peran teknologi, dan dampak terhadap pengangguran dan kebijakannya. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Harifin Arif SEME selaku dosen Ekonomi Indonesia, dan di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Kahla Tasabila, yang kedua ada Lucy Kartika Sari, dan Munila di belakang saya sendiri itu Putri Andriani. Next. Apa sih itu transformasi struktural? Transformasi struktural merupakan suatu proses transisi dan sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Transformasi struktural ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan pendapatan dari sektor primer ke sektor sekunder, yang terakhir ke sektor tersier. Pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia merupakan disertai dengan transformasi struktural dapat dicapai dengan cara yang pertama itu ada meningkatnya produktivitas terhadap setiap sektor. Yang kedua, mengalihkan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas sertanya sektor dengan produktivitas tinggi. Salah satunya itu ada sektor primer di Indonesia, yaitu pertanian. Pertanian menjadi sektor yang tertinggi bagi Indonesia. Transformasi sektor produksi yang ada di Indonesia diikuti oleh transformasi struktur tenaga kerja, meskipun laju transformasinya sangat melambat dan masih dominan oleh sektor menurut Budi Sono mengkajikan proses transformasi struktur ekonomi antara daerah di Indonesia. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu ada transformasi struktur tenaga kerja. Dalam informasi tenaga kerja diduga merupakan penyebab dari penghambat kemiskinan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di tahun krisisnya 1998, proses transformasi tenaga kerja ini yang terjadi dapat di era pertengahan tahun 90-an hingga pertengahan tahun 1990-an menjadi salah satu determinasi penting dalam penurunan kemiskinan yang ada di Indonesia. Perubahan sektor penyerapan tenaga kerja merupakan penjelasan lebih lanjut dari ekstensi perubahan sektor ekonomian. Tenaga kerja terpengaruh terhadap kesejahteraan melalui perubahan sektor di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua itu ada transformasi struktural distribusi pendapatan. Di dalam pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini merupakan seluruh output barang-barang jadi dan jasa dari negara di dalam arti nyata dan bukan uang menurut estimasi 1970 dalam Zingan 2003. Sementara itu Mezia dalam Zingan 2004 mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunnya kesenjangan pendapatan, pemenuhan
keinginan masyarakat serta keseluruhan dengan lancarnya distribusi barang dan jasa pendapatan nasional merupakan keseluruhan nilai tambah ekonomi yang tercipta pada suatu periode tertentu yang istilah dengan gross domestic product atau disingkat jadi GDP. Peningkatan GDP melalui penurunan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu peran teknologi dan dampak terhadap pengangguran itu tingkat pengangguran semakin meningkat akibatnya perkembangan teknologi itu yang semakin canggih. Semua bisa dikatakan baik jika masih dalam keadaan wajar. Namun yang kita ketahui bahwa teknologi akan selalu maju dan berkembang. Setiap perkembangan teknologi itu maka juga akan mengubah pola ekonomi dan mengakibatkan pergantian pola kerja serta percepatan proses dari yang hanya mengandalkan kekuatan dan daya kerja manusia sekarang telah menggunakan berbagai mesin canggih. Teknologi juga membuat para manusia merasa tergantikan dengan adanya mesin tersebut karena teknologi yang dibuat sudah memiliki kemampuan semestinya manusia melakukan bahkan bisa lebih baik dan cepat melakukan aktivitas tertentu. Nah, hal ini tersebut imbasnya pada tenaga kerja yang sedikit digunakan oleh perusahaan karena setelah adanya bantuan dari teknologi tersebut yang dapat membantu efektivitas dan efisien pada waktu keuntungan perusahaan. Nah, contohnya itu ada mesin yang ada di stasiun-stasiun dan yang di perusahaan yang seharusnya dijaga oleh manusia. Ini digantikan oleh sebuah mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pengangguran teknologi. Menurut Sukirno, dalam jurnal Nagvivi 2014, pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengguna mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran teknologi itu ada 4. Yang pertama, melakukan pelatihan bagi pekerja yang berdampak. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru yang padat karya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, menyediakan kredit pinjaman modal. Selanjutnya, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi terhadap pengangguran. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Next.
Pengangguran. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat merosot. Pengangguran di Indonesia harus segera dipecahkan, karena dampak pengangguran itu akan semakin berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial. Fakta bahwa kejahatan sosial seperti pencurian, penodongan, perampokan, pelacur, jual beli anak, anak jalanan, dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dilihat dari dampak yang luas, terdapat tatanan kehidupan sosial. Pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi, menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat, dan harga diri manusia. Jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional atau transisional. Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari suatu daerah ke daerah lain. Kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat keadaan ekonomi. Yang ketiga, pengangguran siklikal atau siklikul atau konjunktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resensi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern. Yang kelima, pengangguran politis. Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. Yang keenam, pengangguran deflatoir. Pengangguran deflatoir ini disebabkan oleh ketidaktersedianya lapangan pekerjaan yang dikarenakan jumlah tenaga kerja melebihi ketersediaannya lapangan pekerjaan. Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran normal adalah seorang yang mencari pekerjaan dan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan tersebut. B. Pengangguran struktural muncul ketika upah minimum berada di atas tingkat harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan ketenaga kerjaan. Yang C. Pengangguran konjungtur. Pengangguran ini biasanya disebut dengan pengangguran sukarela. Dikatakan sukarela karena mereka adalah tenaga kerja yang tidak mau bekerja di bawah tingkat upah real. Mereka hanya mau bekerja apabila upah atau lebih tinggi dari upah real. Meningkatnya dampak jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar pekerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tenaga kerja manusia. Yang kelima, kurangnya manusia dalam memenahi teknologi. Yang keenam, kurangnya skill dalam teknologi. Yang ketujuh, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yang ke-8, persaingan pasar global. Banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal, karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Kebijakan untuk mengatasinya dengan melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang relatif mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekankan atau dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat
masyarakat saat ini dapat dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hidup atau pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.